Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Romo Petrus Gustiantoro Okarm dalam renungan harian di channel Paroki Maria Bunda Karmel Tomang. Renungan harian hari Minggu 13 Februari 2022. Berbahagialah. Lukas bab 6 ayat 17 ayat 20 sampai 26. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita ditanya, kita semua pasti merindukan kebahagiaan. Semua orang ingin bahagia. Dan memang Allah sudah sejak awal merancang manusia ini untuk merindukan kebahagiaan, dan hanya dalam Allah manusia akan menemukan kebahagiaan sejati yang dirindukannya. Allah mencipta kita manusia karena Dia mencintai kita, dan Ia sangat mencintai manusia sehingga Dia menginginkan manusia hidup bahagia. Karena itu Allah selalu mengupayakan kebahagiaan manusia. Namun manusia karena dosa berpaling dari Allah dan mencari kebahagiaan menurut rancangannya sendiri. Bukannya menjadi bahagia, malah manusia menjadi semakin jauh dari kebahagiaan yang dirindukan, karena manusia menjadi tersesat dan menjauh dari sumber kebahagiaan dan menjadi semakin menderita. Itulah yang dialami juga oleh Santo Agustinus, yang dia mencari kebahagiaan di luar dirinya. Namun karena bimbingan Tuhan akhirnya menemukan Tuhan di dalam dirinya yang menjadi sumber kebahagiaan. Dia berkata di dalam buku Confessiones, "Engkau menanamkan hasrat di dalam kami, karena Engkau telah menciptakan kami menurut citramu sendiri. Hati kami tidak tenang sampai ia menemukan ketentraman di dalam Engkau." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang untuk mengingatkan kembali manusia akan tujuan hidupnya, yaitu kebahagiaan sejati yang diperoleh bukan dengan mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan manusia atau mengandalkan dunia, tetapi mengandalkan Allah. Dalam sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, Yesus mengucapkan sabda bahagia. Berbahagialah orang miskin, berbahagialah orang yang lapar, berbahagialah orang yang menangis, berbahagialah orang yang karena anak manusia dibenci, dicaci, dicela, ditolak. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Orang berbahagia karena mau melepaskan segala-galanya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang berbahagia bukanlah orang yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan harta kekayaan, mengandalkan kesenangan sendiri, atau popularitas dipuji banyak orang. Orang yang berbahagia adalah orang yang menyerahkan hidupnya dan selalu hanya mengandalkan Allah. Orang yang berbahagialah orang yang menaruh harapannya pada Allah dan menjadikan Allah segala-galanya di dalam hidupnya. Orang yang demikian ini oleh Nabi Yeremia dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia bab 17 ayat 8. Orang-orang yang demikianlah orang yang mengandalkan Tuhan, dan dia selalu mengalami kesegaran dan selalu berbuah di
di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah sungguh bahagia? Di manakah kita meletakkan kebahagiaan kita? Sudahkah kita meletakkan kebahagiaan kita kepada Allah? Sudahkah kita mengandalkan Allah? Ataukah kita masih mengandalkan diri sendiri? Mengandalkan harta kekayaan kita? Ataukah mengandalkan popularitas atau kemudian kekuasaan yang kita peroleh? Dan kita juga bertanya, apakah kita masih ragu-ragu di dalam hidup kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Atau kita masih seperti seorang muda yang ketika diminta menjual kekayaannya oleh Yesus dan memberikannya kepada orang miskin, menjadi sedih karena hartanya banyak. Dia tidak mau kemudian melepaskan, hidup terlepas, terbebas dari belenggu harta kekayaan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dan di dalam Tuhan, di dunia ini memang kekayaan, popularitas, puja-puji manusia, hal duniawi dikejar. Manusia berpikir bahwa dengan memiliki semuanya itu mereka akan bahagia. Tetapi kenyataannya tidak akan pernah semuanya itu membawa kebahagiaan yang sejati di dalam hidupnya. Hanya dalam Tuhan yang karena kasih-Nya telah menyelamatkan kita dengan kebangkitan-Nya, kita dapat menemukan kebahagiaan sejati itu. Tidak hanya di dunia ini, tetapi juga ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Tuhan memberkati.